Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Aid Masjid An-Ni'mah Kampung Lindung, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua limpahan keberkahan. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah hari ini tanggal 1 Syawal adalah hari pertama setan bekerja. Kemarin selama Ramadan, berdasarkan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setan dari kalangan jin libur kerja, sehingga hari ini adalah hari pertama masuk kerja sampai akhir Syawal. Berarti setiap 1 tahunnya setan dari kalangan jin 11 bulan bekerja. Maka kurangilah euforia, kendalikan diri, tidak berhura-hura, tidak meluapkan kegembiraan, karena hari ini adalah peperangan dimulai. Kita mulai berperang melawan setan dari kalangan jin sampai akhir Syawal. Allah Maha Rahman, Allah Maha Belas Kasih. Maka sepanjang Ramadan kita dilatih, setiap tahunnya, setiap Ramadan kita dilatih agar kita menang dalam pertarungan melawan setan yang kita mulai hari ini, yaitu sejak tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal. Itulah karenanya, ma'asyiral muslimin, sejak awal orang tua kita Nabi Adam alaihi salam diperkenalkan oleh Allah tentang adanya aduwwum mubin, musuh yang nyata, yaitu bernama setan, dan mendapatkan pelajaran pahit di mana iblis atau setan itu berhasil membuat Nabi Adam dan istrinya terpleset. Maka setan membuat Nabi Adam bersama istrinya terpleset, sehingga larangan Allah agar jangan mendekati pohon itu kemudian dilanggar. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sehingga melanggar larangan Allah adalah tidak ada kaitan bahwa Nabi Adam akhirnya diturunkan ke muka bumi, karena sejak awal memang Nabi Adam diprogram untuk hidup di bumi, hidup di dunia ini, karena inilah bekal untuk menuju akhirat. Itulah kenapa sejak awal juga kepada Nabi Adam, para nabi diminta untuk memberi kabar gembira. Fabashiruhum
anna lahum jannatun tajri min tahtihal. Berilah kabar gembira kepada mereka, kepada kita semua, kepada seluruh manusia, anna lahum, bahwa manusia itu punya surga. Lahum bukan ayun antuk, bukan akan dapat. Anna lahum sampun derbe surga. Dinyatakan oleh Allah, setiap kita ini sudah mendapatkan surganya masing-masing. Itu semua bisa batal kalau kita tergoda setan dan iblis, atau kita lupa jalan sehingga tersesat. Bukannya kita ke akhirat malah bertahan di dunia. Bukannya kita beramal soleh untuk akhirat, tapi amalan-amalan kita untuk kebahagiaan dunia juga kita tidak akan sampai di akhirat, karena surga hanya ada di akhirat. Atau yang ketiga, setan berhasil membuat selain Allah ada Tuhan lain, ada tauhid, karena dianggap Allah tidak bisa memberikan uang, sementara orang kaya bisa memberikan uang, pimpinan kita bisa memberikan uang, orang yang dermawan bisa memberikan uang. Akhirnya banyak di antara kita lebih taat kepada orang yang memberi uang secara praktis daripada lebih taat kepada Allah, karena dianggap Allah tidak pernah memberi uang. Dokter, para medis, suster, perawat, mantri juga lebih berjasa memberikan kesembuhan pada keluarga kita. Maka kita lebih taat kepada dokter, lebih taat kepada suster daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jejak-jejak setan. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita renungkan kembali bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa, dan Ramadan tidak bisa dibuat sesederhana bahwa itu adalah bulan puasa. Di dalam bulan Ramadan itu ada 3 agenda, dan tiga-tiganya adalah cara kita melawan setan. Yang pertama adalah la'allakum tashkurun. Allah meminta kita mensyukuri turunnya Al-Quran. Yang kedua, la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menginginkan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga adalah la'allahum yattaqun, yang selama ini populer. Marilah dalam rangka Ramadan ini kita tingkatkan takwa. Sebetulnya tidak ada takwa tanpa perbaikan hubungan kita dengan Al-Quran dan tanpa perbaikan hubungan kita dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan ini adalah latihan. Pembuktiannya adalah 1 Syawal ini sampai akhir Syawal. Selama Ramadan kita diminta memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran sebagai tanda syukur kita terhadap turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bukan bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah ingin kita mensyukuri turunnya Al-Quran ini. Maka pembuktiannya sekarang 1 Syawal, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Bukan sebatas ngederes dalam pengertian membaca, karena ada hal-hal lain dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah, la uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamuna. Ini adalah satu-satunya ayat yang paling unik
dari 6.666 ayat. Karena hanya ada di ayat ini Allah bersumpah dengan sumpah yang sangat luar biasa, sehingga setelah bersumpah Allah masih menjelaskan innahu laqasamun law ta'lamuna adil. Andai kata kalian mau tahu, maka sumpah yang di atas tadi adalah sumpah yang agung. Sering Allah bersumpah ada wal asri, tapi tidak ada wal asri innahu laqasamun law ta'lamuna adil. Ada wal duha, ada wal qari'ah, ada wal syams, ada wal laili, tapi tidak ada wal laili idza yaghsha innahu laqasamun law ta'lamuna adil. Hanya di ayat ini, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 75, Allah berfirman, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Sungguh-sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Innahu laqasamun law ta'lamuna adil. Kalau kamu tahu, sesungguhnya sumpah tadi adalah sumpah yang agung. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya qasam. Qasam alaihnya mana? Untuk apa Allah bersumpah? Ternyata Allah akan menerangkan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu karim. Tempat-tempat bintang itu, bapak-bapak ibu-ibu, bagi masyarakat gurun pasir adalah alat navigasi. Orang lebih banyak memilih perjalanan malam karena di siang hari panas, tetapi di malam hari tidak ada rambu-rambu, tidak ada GPS, dan jarang berlalu lalang orang dalam perjalanan, sehingga satu-satunya petunjuk arah adalah tempat-tempat bintang. Maka bagi orang Arab sangat berketergantungan dengan adanya tempat-tempat bintang itu. Apabila mendung, pasti mereka tersesat atau menghentikan perjalanan. Tidak hanya satu malam, bisa bermalam-malam mereka tersesat di tengah gurun pasir karena cuaca mendung, tidak ada bintang-bintang yang dapat dilihat. Di dalam keadaan tersesat itulah, maka orang-orang di gurun pasir yang sedang tersesat selalu berharap, ya Allah, mudah-mudahan ada orang lewat, bisa ikut perjalanan mereka, atau bertanya kemana arah utara, kemana arah selatan, kemana arah timur, kemana arah barat. Maka hadiah yang diharapkan bagi orang yang tersesat adalah petunjuk arah. Itulah kenapa hudan itu artinya juga hadiah. Dan petunjuk, hadiah itu juga hadiah. Karena memang ketika orang tersesat, tidak ada hadiah yang lebih besar kecuali petunjuk arah. Dan Al-Quran adalah hadiah terbesar bagi bapak-bapak, ibu-ibu apabila tidak ingin tersesat. Bagaimana tidak dikatakan tersesat? Allah menjanjikan kita mendapatkan surga, dan surga itu ada di akhirat, tapi kita tidak pernah berangkat ke akhirat. Sholat bapak-bapak, ibu-ibu bukan untuk akhirat, tapi takut miskin, takut anak sakit, karena orang tua ingin kaya, atau karena ingin sesuatu lepas berupa penderitaan, kemiskinan, kefakiran, dan sebagainya. Infak bapak-bapak, zakat bapak-bapak, ibu-ibu juga dalam rangka mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Belum pernah kita berangkat ke akhirat. Jadi kita tersesat jalan. Oleh karena itu, kembalilah kepada Al-Quran agar kita tidak tersesat jalan. Al-Quran juga kalam Allah, omongan Allah
Kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau kita mendengarkan Al-Quran dibaca, berarti kita mendengarkan Allah sedang berbicara dengan kita. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu. Dan apabila Al-Quran sedang dibaca, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diam. Ada nasota, ada nasata. Kalau nasata diam tapi tidak menyimak. Kalau nasota berarti diam sambil menyimak. Bayangkan oleh kita, orang tua lagi berbicara dengan kita dan kita tidak mendengarkan, tidak diam, tidak menyimak. Maka seperti itulah bagaimana kalau Allah lagi berbicara dengan kita. Itulah karenanya dalam suatu ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah orang yang lagi mabuk karena minum khamr itu mendekati sholat. Sampai kapan? Sampai tahu yang diomong apa. Sebab tidak boleh orang tidak tahu yang diomong apa. Tidak ada bedanya dengan orang gila. Tidak ada bedanya dengan orang rindu. Yang jadi masalah, bapak-bapak tidak minum khamr, ibu-ibu tidak minum khamr, tapi juga tidak paham yang diomong apa kepada Allah. Kapan kita berbicara dengan Allah? Setidaknya pada waktu sholat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Fatihah tapi tidak paham yang dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak paham. Lalu apa bedanya dengan orang yang mabuk, yang minum khamr, minum bir, sehingga akalnya lepas? Dan kita tidak minum khamr, tidak minum bir, tapi kita tidak paham apa yang diomongkan oleh Allah. Oleh karena itu sederhanakan pada waktu kita sholat. Bacalah surat-surat yang kita paham. Kalau memang pahamnya surat pendek, bacalah surat pendek. Di sisi lain, kita renungkan juga, kenapa ada tajwid? Maka kita diajar bagaimana mengeluarkan makhraj agar ni'matun itu ain tidak terdengar ni'matun. Ni'matun artinya yang menyenangkan, ni'matun qaf artinya yang tidak menyenangkan. Kenapa ada tajwid? Supaya orang yang mendengar tidak salah paham. Karena salah baca. Itulah kenapa ma'asyiral muslimin, Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Maka pada waktu kita membaca pun harus sesuai makhrajnya, harus sesuai tajwidnya. Khawatir orang lain yang mendengar salah paham. Karena makhraj yang tidak tepat mestinya ni'matun, tapi terdengar ni'matun ain dengan ni'matun artinya yang menyenangkan, ni'matun artinya yang mendapatkan bala dan kemadaratan serta tidak menyenangkan. Selain itu Al-Quran juga mau'izatun, nasihat yang menyentuh hati. Maka adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memprihatinkan apabila Allah berbicara tentang surga tapi tidak ada rasa bahagia dalam diri kita. Allah berbicara tentang neraka, tidak ada kesedihan dalam diri kita. Bahkan kita tidak pernah menangis pada saat kita membaca Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang sakit dalam hati kita.
karena mestinya Al-Quran itu mau'izah, yaitu nasihat yang bisa menembus hati. Ketika Al-Quran tidak bisa menembus, berarti ada kotoran di dalam hati. Nah, 11 bulan ini, sejak 1 Syawal sampai Sya'ban, marilah kita buktikan tanda syukur kita pada Quran, bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah sedang berbicara dan kita berbicara dengan Allah, bahwa Al-Quran itu mau'izatun, bahkan syifa'un lima fis sudur, yang bisa menyembuhkan apabila di hati kita ada penyakit. Yang kedua yang harus kita buktikan 11 bulan ini adalah hubungan kita dengan Allah. Beberapa di antara ibu-ibu akhirnya mengeluh, ya Allah, sholat 5 waktu sudah, sholat tahajud tidak pernah lewat, puasa Senin Kemis juga tidak pernah lewat, infak sudah maksimal, tapi kenapa anak saya sakit terus ya Allah? Atau kenapa kami tetap dalam keadaan miskin ya Allah? Tanyakan pada diri bapak-bapak ibu, apakah sholat untuk menolak miskin? Apakah zakat infak untuk menolak miskin? Apakah puasa bapak-bapak ibu-ibu untuk menolak miskin? Semua amal soleh adalah lambang rahmat Allah. Allah kasihan kepada bapak-bapak ibu, khawatir masuk neraka, maka diberitahu cara menghindari neraka. Sholat kalau tidak ingin masuk neraka, zakat kalau tidak ingin masuk neraka, berbakti pada orang tua, berbakti pada keluarga, sopan santun pada tetangga, kalau tidak ingin masuk neraka. Tidak ada kaitan dengan dunia. Infak selama ini selalu diiming-imingi dengan dunia. Infak adalah bagian cara kita untuk mentransfer seluruh yang kita miliki. Bapak-bapak meninggal, ahli warisnya sujud syukur karena bapak-bapak meninggalkan tirkah meninggal. Tapi di padang mahsyar, bapak-bapak menghadapi hisab, mulailah tahu bahwa kita butuh rumah kita, butuh tanah kita, butuh mobil kita, butuh motor kita agar terhindar dari neraka. Satu-satunya jalan hanya lewat infak, lewat wakaf, lewat hibah. Jadi bukan tirkah dalam pengertian peninggal. Bagi bapak-bapak, ketika menghadapi hisab, maka yang terjadi adalah barang itu tertinggal, bukan peninggal. Saya umur sudah berakhir, kematian sudah menjemput kita, sementara rumah, tanah, deposit, gelar, dan seluruh kendaraan belum sempat kita infakkan di jalan. Akhirnya terkatut dalam arti tertinggal. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, bahwa kita meningkatkan hubungan dengan Allah karena kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Allah lah sumber syafaat kita. Dari Allah mengizinkan Nabi memberi syafaat. Dari Allah mengizinkan anak-anak kita yang hafal Quran memberikan syafaat. Tapi kuncinya di Allah. Bagaimana kita mendapatkan rahim dari Allah? Maka buktikanlah dalam 11 bulan ini bahwa amal-amal kita adalah semuanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Yang ketiga adalah la'allahum yattaqun, agar kita bertakwa. 11 bulan ini kita manage cara kita mengelola apapun yang diharamkan Allah, apapun yang dilaknat Allah, apapun yang Allah marah dan murka, maka kita manage ulang. Bukan tidak boleh berzina, tapi jangan dekati zina. Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi diberi nasihat oleh Allah,
wahai Adam dan istri, nanti kamu akan diturunkan ke bumi untuk memulai hidup sebenarnya, tapi sementara waktu tinggal di surga dengan tenang. Tolong titip, wala taqraba min hadhihi syajarah. Kalimatnya bukan wala taqula min hadhihi syajarah, bukan janganlah makan pohon atau buah khuldi, tapi jangan dekat-dekat buah khuldi. Itulah takwa. Takwa itu jaga jarak, bukan jangan zina, tapi jaga jarak dari zina. Bukan jangan mencuri, tapi jaga jarak dari mencuri. Semua harus dijaga jarak. Maka bulan Ramadan ini dilengkapi dengan latihan berpuasa agar kita mampu menjaga jarak. Maka para istri dinasihati agar jangan merongrong suaminya, karena kalau merongrong maka suaminya jadi menipu, jadi mencuri, jadi korupsi. Mendidik istri agar tidak merongrong pada suami, itulah yang disebut takwa, menjaga jarak. Jadi takwa adalah jaga-jaga, khawatir timbul masalah. Itulah yang dimaksud dengan la'allahum yattaqun. Maka manajemen kita 11 bulan ini, sejak tanggal 1 Syawal sampai Sya'ban, harus lebih baik lagi. Betul, siapapun yang berdosa ada pintu taubatnya, tapi Allah hanya akan memberikan syafaat kepada hambanya yang memelihara takwa, yaitu yang menjaga jarak dari segala yang diharamkan Allah, dari segala yang dimurkai Allah, dan dari segala yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 3 agenda yang mestinya menjadi perhatian kita. Kita mulai hari ini tanggal 1 Syawal sampai akhir Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita di tahun mendatang kita mendapatkan lagi bulan Ramadan, berlatih lagi dan berlatih lagi, karena kita ingin 11 bulan ini menjadi waktu husnul khatimah. Bukan berarti selama Ramadan kita tingkatkan membaca Al-Quran, bukan selama Ramadan kita tingkatkan sholat kita, bukan selama Ramadan kita tingkatkan amal-amal infak dan zakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an aqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa rahmatan 'indal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.